Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat jumpa lagi dengan saya dalam acara editorial KR edisi Jumat 9 Oktober 2020. Pada hari ini KR memuat terkait dengan perilaku masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan, di mana dalam berita KR disebutkan dalam sepekan ini ditemukan 1.700 pelanggaran protokol kesehatan. Artinya edukasi protokol kesehatan memang masih perlu ditingkatkan. Untuk masalah ini kita sudah di forum ini Rektor Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Profesor Dr. Hamam Hadi MSSCD SPGK, mungkin saya nggak biasa ngejar ini, panggil akrabnya Profesor Hamam. Assalamualaikum Prof. Hamam. Selamat malam. Assalamualaikum Prof. Kayaknya jaringan ya. Ya. Assalamualaikum Prof. Hamam. Oh, baru ya, jaringan. Ya, alhamdulillah sudah nyambung lagi. Assalamualaikum Prof. Hamam. Masih mute. Ya. Ya, Assalamualaikum Prof. Hamam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas kehadirannya pada forum ini yang di tengah-tengah kesibukannya yang cukup banyak. Prof. Hamam, sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum mereda, masih bertambah terus jumlah yang terpapar maupun yang meninggal. Dan perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan kayaknya juga masih perlu ditingkatkan. Terbukti dalam sepekan ada 1.700 pelanggaran itu yang dicatat oleh tim Satgas Provinsi DIY. Ya, mungkin ada pemikiran dari Prof. Hamam terkait dengan perilaku masyarakat ini biar pandemi segera berakhir. Monggo silakan. Terima kasih Pak Lutfi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Topiknya sangat menarik. Intinya memang bahwa COVID-19 masih terus meningkat, bahkan belum mencapai puncaknya. Kemarin banyak orang mengira bahwa mulai menurun. Ya, setelah rekor kurang lebih 7-10 hari yang lalu pada angka 4.823. Ya, kemudian menurun, naik lagi dan ternyata ada rekor baru tanggal 8 mencapai 4.850. Itu artinya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini rekor yang lebih tinggi lagi. Maknanya apa? Saya menduga dan saya punya prediksi yang cukup kuat bahwa ke depan justru ini masih akan ada potensi naik lagi. Terlebih lagi dengan adanya demo-demo yang marak di itu demo tempat, tanpa jarak itu ya. Ya, itu akan menjadi sumber transmisi baru yang lebih kuat lagi ya. Di samping mohon maaf perilaku masyarakat yang selama ini kita ketahui belum memungkinkan ya. Namanya belum memungkinkan COVID-19 itu bisa lebih terkendali. Nah, kalau angka 1.700 itu kan yang tercatat, yang tertangkap oleh Satgas. Mananya yang kalau itu asumsinya itu gunung es, itu yang tertangkap di atas, yang tidak tertangkap jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Lutfi, kenapa masih begitu ya atau gimana ya? itu? Betul. Iya, pertanyaan kenapa begitu? Jadi perilaku masyarakat yang mungkin perlu diedukasi. Nah, begini, mungkin saya ingin melihat dan mengajak semua pihak, masyarakat itu bukan cuma sebut saja konsumen, tapi juga provider. Ya,
Jadi Oke, ya. dalam konteks ini masyarakat itu kalau dalam konteks pasar ada pembeli, ada yang menjual. Kalau Ya. dalam rangka itu misalnya pengusaha-pengusaha, maka ada pengusaha, ada pembeli. Itu semuanya masyarakat. Nah, Ya. selagi yang diharapkan patuh itu hanya dari satu sisi, ya, adalah pembeli, ya, Pembeli misalnya ya. pembeli saja, itu nggak akan pernah terjadi kesadaran yang sesungguhnya. Sesungguhnya kesadaran yang kita inginkan itu dari dua pihak, dari pembeli dan penjual. Menjual, Ya. ya. Penjual di dalam hal ini juga patuh dengan kesadaran yang tinggi, patuh mematuhi protokol kesehatan yang ada yang sudah sebenarnya standar dunia. Seluruh dunia sebenarnya standarnya hampir sama karena Sama, ya. asalnya dari WHO. Cuma Iya. penerapannya itu yang berbeda-beda. Di satu negara berbeda-beda. Nah, satu karena kesadaran masyarakatnya yang berbeda, dua adalah faktor dari luar, ya, terutama dalam hal ini adalah pemerintah di dalam menegakkan aturan itu sendiri. Nah, Ya, yes. ya, pada masyarakat yang lebih well educated, ya, itu kesadarannya akan lebih tinggi, sehingga peran dari pemerintah di dalam hal ini untuk menegakkan aturan yang ada itu bisa lebih longgar, tetapi kesadaran sudah cukup memadai. Ya, misalnya kayak di Korea Selatan, sesungguhnya pemerintahnya nggak kuat-kuat banget menegakkan aturan, nggak kelihatan serem, nggak Ya. ada polisi jalanan sana kemarin bawa bedil, nggak ada ceritanya. Ya, tapi masyarakatnya sudah Teredukasi. ya karena sudah Tinggi. well educated, ya, Ya. kesadarannya lebih tinggi, tahu persis bahayanya COVID-19, sehingga tanpa ada penegakan aturan, reinforcement dari pihak berwajib, berwenang, itu sudah relatif memadai kesadarannya. Nah, di dalam hal ini di Indonesia, mohon maaf, itu kan tampaknya tidak bisa disamakan dengan masyarakat Korea Selatan dalam hal tingkat pendidikan, pengetahuan tentang COVID-19 dan sebagainya. Wong hari ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menanyakan apa benar COVID-19 itu ada, itu mah hoax gitu. Itu mah hoax. Atau buatan. Ya, itu buatan, itu mah rekayasa orang gitu. Nah, itu masih ada dan tidak sedikit persoalannya yang masih seperti itu. Sehingga nggak heran kalau banyak orang yang nekat menyepelekan dan sebagainya. Ini dari sisi, mohon maaf, sisi katakanlah pembeli, masyarakat konsumen. Nah, seharusnya ya ini kan kalau saya lihat, mohon maaf, yang pelanggaran sering terjadi, misalnya itu hari-hari ini kalau di Jogja dan dimanapun di kota-kota besar khususnya, pertama di tempat kuliner, kedua adalah di tempat wisata, ya, di tempat-tempat wisata itu, mohon maaf, itu hampir tidak bisa terkendali. Ya, kalau Pak Lutfi dan Bapak-bapak jam-jam segini nih ke kafe, kedai kafe itu berjubel-jubel, tentunya tanpa masker dan sebagainya. Nah, perhatikan kalau misalnya yang diinginkan kesadarannya bukan dari pembeli saja, tapi dari penjual. Penjualnya dari awal sudah membuat suatu kuota, ya. Saya punya warung, cukupnya hanya untuk 20 orang. Ketika di dalam masih 20 orang, mohon maaf saya tidak bisa mengizinkan masuk lagi. Tapi kan itu tidak terjadi, ya. Meskipun tempatnya duduk itu 20 katakanlah, oh bisa ditambah sampai 50. Ya, karena apa? Sedapat mungkin dapat untung sebesar-besarnya. Banyak-banyaknya. Ya, apalagi mohon maaf, ini kayak musim-musim orang Jawa mungkin kemaruk gitu ya. Ketika kemarin itu habis ketat gitu, menahan diri. Menahan diri. Sudah jenuh di rumah mungkin juga ya. Satu sisi itu dari sisi penjual ingin mendapatkan return, ya, yang secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya dari sisi penjual. Nah, dari sisi konsumen gimana? Sisi konsumen, satu, sebagian memang tidak menyadari, ya. Dua, jenuh. Dan setelah lama itu
nggak ketemu, nggak kumpul-kumpul, gitu kayak kangen hari-hari ini itu kayak Ya, kayak sebagian melampiaskan waktunya, ya ya, seolah nggak peduli lagi dengan COVID-19. Padahal itu belum reda. Nah sekali iya lagi betul. konsep kita menjaga kita atau kita melindungi kita itu nggak berlaku di sini. Iya, Ya. iya, iya. Jadi misalnya Pak, misalnya dari sisi penjual, oh saya harus melindungi Anda dan oleh karena itu saya membatasi. Itu nggak terjadi Nggak dari sisi terjadi ya. penjual. Nah begitu juga dari sisi konsumen juga nggak terjadi kayak gitu. Sudah tahu di dalam itu banyak, tetap masuk, Tetap masuk. Iya, iya, iya. tetap masuk. Gitu. Iya. Dan juga mohon maaf, ya konsumen itu juga ya sudah gitu berjubel nggak pakai masker lagi. Masker. Iya, iya. Iya, jadi prinsipnya konsep bahwa kita melindungi kita itu nggak terjadi di sini. Iya. Belum ada Iya. kesadaran itu yang memadai itu. Jadi kedua pihak itu perlu di preserve mungkin ya lebih Iya, ke anunya. iya. Ya, Jadi maksud saya kalau ada satgas-satgas yang mestinya menegakkan itu harus dua pihak. ya, Ya, penjualnya juga harus disadarkan, warung kamu itu cuma 4x5, ya, hanya muat kalau normal itu hanya muat 25. Ya, kalau sekarang hanya diizinkan 15 saja atau 12 saja. Silahkan, setelah 12 Anda harus berani bilang untuk kesehatan Anda, saya membatasi jumlah, silahkan nanti antri gantian. Nah, itu kalau ini benar dari dua pihak gitu. Nah, sebaliknya harusnya konsumen juga mikir, kalau di dalam sudah penuh, ya jangan masuklah. yang lagi. Ya, Ya, karena di dalam ya, sudah ada. banyak. Karena apa? Kalau dia masuk, artinya dia nggak melindungi diri sendiri dan tidak melindungi konsumen yang sudah ada di dalam. Ya, Nah, betul. jadi Ya. konsep kita menjaga kita itu belum berlaku. Misalnya apa? Sekarang masuk ke lift, ya, Pak Lutfi dan Bapak Ibu, kalau ke mall-mall sekarang itu, ya memang ketika masuk ke mall di situ ada satpam yang ngukur suhu, terus masuk lift. Nah sayangnya itu, ya liftnya sudah dikasih gambar telapak kaki. Telapak kaki, ya. Tapi ketika lift itu sudah berjubel, satpamnya juga nggak bisa mencegah, masuk saja. Begitu juga konsumennya tahu di dalam sudah penuh, masuk saja. Nah itu. Nah di sini konsep kita menjaga kita nggak jalan. Iya, jadi masih perlu diingatkan semuanya itu masuk petugas-petugas. Mungkin tim gugus itu perlu banyak orangnya dan perlu razia atau keliling terus-menerus gitu. Betul. Terutama yang kuliner di tempat terbuka, lesehan barang itu biasanya kan di depan KR tuh masuk biasanya lesehannya juga ramai. Iya, sama yang kayak gitu, sama Pak Lutfi. Iya. Iya, jadi ini perlu bersama-sama gitu. Iya, jadi konsep kita menjaga kita, bukan cuma Anda menjaga Anda, lindungi diri Anda. Oh bukan, tapi kita menjaga kita melindungi kita. Betul ya, karena tidak tahu musuhnya itu di mana, di siapa. Iya, betul. Iya. Termasuk di objek wisata itu mungkin perlu diperketat gitu kan untuk. Aduh, Pak Lutfi, saya ngeri sekali kalau ke objek wisata. Oh iya, saya sudah lama kayak wisata. Iya, saya tuh belum lama, baru minggu kemarin. Oh, iya. Minggu kemarin saya datang ke objek wisata baru. Ya, saya hanya ingin lihat, katanya ada objek wisata baru yang bagus. Saya datang. Sampai sana berjubel ribuan bis-bisan. Akhirnya apa? Saya nggak berani turun dari mobil. Saya cuma lewat doang dari mobil. Iya. Karena nggak berani, Pak. Itu luar biasa. Luar biasa yang normal. Sudah nggak ada ceritanya itu adaptasi normal ya. Kebiasaan baru itu nggak ada ceritanya. Itu sudah lebih dari dulu sebelum COVID. Ya, mungkin selain protokol kesehatan kan juga perlu imunitas yang tinggi gitu ya. Profesor kan juga ahli gizi gitu ya, mungkin secara singkat bisa dijelaskan untuk meningkatkan imunitas
Ya, jadi begini, saya ingin menyampaikan, saya ini orang public health, saya ini orang epidemiologis juga. Jadi dari sisi epidemiologi, sesungguhnya COVID-19 itu adalah penyakit yang bisa dicegah, penyakit infeksi yang bisa dicegah, atau sering disebut sebagai preventable diseases, penyakit yang bisa dicegah. Salah satu di antara penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Oleh karena itu, kematiannya karena COVID-19 itu sebenarnya kematian yang dapat dicegah pula. Dihindari juga. Ya, dapat dicegah pula. Nah, seberapa besar tingkat pencegahan kita itu efektif, itu akan menentukan tinggi rendahnya COVID-19 per hari atau COVID-19 secara keseluruhan. Begitu juga akan menentukan tinggi rendahnya kematian karena COVID-19. Pendek kata saya ingin mengatakan bahwa untuk COVID-19 jangan bicara dulu soal bagaimana menyembuhkan. Jangan. Tetapi bagaimana tidak kena. Bagaimana mencegah sebelum kena. Ya, orang dulu filosofi mengatakan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Itu sesungguhnya yang teramat penting dalam konteks pencegahan COVID-19 ini sendiri. Ya, jadi apa? Mestinya kecuali jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, tentunya juga termasuk mencegah dengan meningkatkan imunitas diri di dalam diri, termasuk diantaranya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup dan bergizi, ya, yang sehat dan bergizi. Itu penting sekali dalam konteks ini, terutama makanan-makanan sumber antioksidan, ya kayak vitamin. Itu adalah makanan-makanan yang sangat diutamakan dalam rangka meningkatkan imunitas agar bisa terhindar dari terjangkitnya COVID-19. Di samping itu, tidak kalah pentingnya ini, Pak Lutfi, olahraga. Olahraga itu sangat luar biasa pentingnya. Ya, tetap harus olahraga agar supaya imunitas diri kita, imunitas badan kita itu memadai untuk bisa melawan COVID-19 itu sendiri sebelum masuk ke dalam tubuh. Gitu. Mungkin ada closing statement, ini waktu sudah hampir habis, nggak terasa ada. Ya, saya closing statement begini Pak Lutfi, saya tahu bahwa kesadaran masyarakat itu masih rendah dari dua sisi, dari sisi konsumen maupun sisi penyelenggara, ya, provider, penjual dan seterusnya. Nah, makanya dalam konteks ini penegakan aturan, karena aturan sudah ada, namanya reinforcement, ya, satgas-satgas ini. Kalau saya boleh sarankan, tolong jangan sampai hanya cuma menegur, mengedukasi, tetapi juga lakukanlah sanksi sebagaimana yang ada di dalam peraturan. Tegakkan aturan itu agar aturan itu berwibawa dan bisa powerful, ya, punya daya cegah untuk tidak menimbulkan banyak kerumunan, tidak menimbulkan banyak pelanggaran-pelanggaran dan seterusnya, supaya punya efek jera. Sebab kalau hanya mengandalkan dari masyarakat saja, kayaknya nggak cukup kalau nggak ada low reinforcement gitu. Terima kasih sekali, Prof. Alhamdulillah waktu nggak terasa sudah habis. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pembaca, pendengar, dan pemirsa KR TV. Baik, demikian tadi ya perbincangan kita dengan Profesor Dr. Ahmad Hadi. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.